Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Guspin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema para nabi adalah pejuang kemerdekaan. Sahabat Guspin di mana saja berada, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan atau semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, sungguh telah kami utus kepada setiap umat Rasulullah yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Secara bahasa, taghut berakar kata dari takha yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan taghut sebagai menyembah sesuatu selain Allah. Menurut pakar tafsir Al-Quran, Profesor Qori Shihab, taghut mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak pada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 itu, ia mengartikan taghut sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Taghut adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah. Sahabat Guspin di mana saja berada, Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahanda sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Tugas Nabi Ibrahim makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan zalim Raja Namrud. Ia mesti mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni membebaskan umat dari berhala sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak Namrud. Allah menolong Nabi Ibrahim termasuk ketika beliau dibakar oleh rejim sewenang-wenang tersebut. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi orang-orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Allah itu sendiri. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani.
Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, apa yang dialami Rasulullah SAW sesungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad bersamaan dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab, fanatisme suku-suku sehingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan, dan lain sebagainya. Risalah baginda Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhoi Allah. Minat dulumati ilan nur. Melalui ajaran tauhid, Nabi Muhammad menghapus semua klaim paling mulia dari berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indalillahi atakum. Bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, jenis kelamin atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini, tak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah Muhammad sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas saat itu. Revolusi yang dilakukan Nabi mencakup aspek spiritual dan material sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk dan menghamba kepada Allah, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yakni bersikap kepada seluruh makhluk Allah, termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, demikianlah kenyataan secara hidup di dunia ini. Secara penindasan, penjajahan dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu meneladani itu semua bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga, dan pikiran, tapi bahkan risiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun, serta Nabi Muhammad yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedengkotnya. Ini pula yang dilakukan para ulama, tokoh, dan segenap elemen bangsa lainnya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, keringat dan darah rela mereka berkorbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi aman. Sedangkan keamanan adalah persyaratan bagi setiap insani untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghamba secara total kepada Allah. Tidak diciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah Allah. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul, sebagaimana disebut dalam surat An-Nahl ayat 36 di awal tadi. Kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan.
termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang, dan alam lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah, dan zalim. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini yang bertema para nabi adalah pejuang kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.